Pertama, misalkan iman. Iman itu merupakan fondasi kebaikan. Tanpa iman semuanya sia-sia. Seluruh persoalan hidup kita tanpa keimanan, terutama keimanan yang rukun 6, yang rukun iman yang 6 itu, yaitu iman kepada Allah, kepada kitabullah, kepada malaikat Allah, kepada para rasulullah, kemudian kepada hari kiamat dan qada serta qadarullah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak sempurna keimanan terhadap 5 hal ini atau 6 hal ini, pastikan kebaikan kita juga tidak akan sempurna. Ya, terutama iman kepada Allah yang menjadi akar pancar. Kalau ibarat ini adalah fondasi, maka dia iman pada Allah itu yang merupakan sumber dari seluruh keimanan yang lain. Oleh karena itu, studi dan pembelajaran tentang iman ini jelas menjadi fondasi untuk bisa menentukan kita menjadi baik atau tidak baik. Termasuk, mohon maaf, puasa kita akan sia-sia kalau tanpa iman. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, man shoma Ramadan, perhatikan, imanan wahtisaban dasarnya. Harus itu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya adalah iman wahtisaban. Semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mencari apapun. Walaupun efeknya atau dampak serta outcome-nya bisa kita nikmati. Bisa lebih sehat. Tapi jangan berpuasa untuk mencari kesehatan. Itu lagi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sehat itu bagian daripada bonus yang Allah berikan nanti. Tapi jangan meniatkan puasa untuk sehat. Jangan meniatkan puasa untuk mendapatkan rizki-rizki. Ya, nggak apa-apa minta rizkinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Allah nanti, kamu berpuasa kan pengen mendapatkan rizki dari aku sudah berikan. Terus apa pahala kita dari puasanya? Nggak ada nanti. Makanya puasa itu disebutkan asyamul li wa nasibi. Puasa itu untukku, sudah. Aku yang akan mengatur pahalanya. Aku akan yang mengatur jazanya, balasannya. Aku yang akan mengatur buat kamu sekalian. Apa yang paling pantas buat kamu? Allah Maha mengatur baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Makanya di situ ditegaskan wa ana azibi, aku yang akan membalasnya. Tapi kalau kamu mau mengatur sendiri pahalanya, boleh juga Allah kasih. Cuman yang kita khawatirkan, yang sudah dikasih oleh Allah nanti nggak dikasih lagi kita di akhirat. Halo? Itulah makna yang saya tangkap dari kalimat ihtisaban. Pertama iman, yang kedua ihtisab. Ihtisab itu asal kata dari hasiba yasabu. Hasibah itu artinya ngitung. Kita kan kalau bekerja itu suka ngitung-ngitung. Kita, saya sudah bekerja sekian jam kok nggak dapat sekian, ya kan? Oke, sekarang ngitungnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan dengan selain Allah. Silakan. Ya, berhitungnya dengan Allah, dan Allah juga sudah menghitung. Pastikan Allah sudah menghitung yang paling pantas buat kita, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Baik. Jadi susunannya seperti itu. Sumber kebaikan dan fondasi kebaikan itu, kalau ibarat masjid itu, fondasi paling itu adalah iman. Tapi syaratnya iman itu harus ada 6-6. Karena tanpa salah satu saja nggak sah iman kita. Kenapa? Kita cek. Apalagi iman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah tanpa beriman kepada kitabullah, bagaimana caranya? Kita beriman kepada Allah dan kepada kitabullah, tidak beriman kepada malaikat, bagaimana caranya? Kita beriman pada Allah, kepada kitabullah, kepada malaikat, tidak beriman kepada para rasul Allah, gimana caranya kita mempraktekkan iman itu? Begitu halnya dengan hari kiamat. Begitu halnya dengan qada dan qadarullah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak beriman kepada salah satunya, nggak sah iman kita. Kenapa? Sebab tidak ada efek yang positif nantinya. Iman pada Allah tapi tidak percaya dengan iman kepada hari kiamat. Padahal dampak dari keimanan itu sendiri adalah hasilnya nanti, natijahnya, resultnya. Hasilnya di mana? Itulah yang disebut dengan akhir. Makanya kenapa akhirat itu disebut darul jaza? Atau lebih sederhana, di dalam surat Al-Fatihah disebut dengan yaumiddin.
Dari akar kata yang sama, tadi saya katakan, ad-din yang pertama artinya agama sebagai sebuah aturan, dan yang kedua ad-din diartikan sebagai sebuah balasan. Yang satu aturan, yang satu balasan. Aturan itu sebab, balasan itu merupakan akibat. Maka dunia adalah negara atau negeri yang semuanya adalah sebab. Kalau ingin balasan yang tuntas, tidak ada lagi yang merupakan sebab, itu hanya ada di akhirat. Halo? Bisa dilanjut? Bisa, Ustaz. Hah? Maka silakan yang mau tidur, tidur. Yang mau dengar-dengar, saya boleh juga, nggak apa-apa. Ya? Ya, saya lihat anak-anak ini udah pada besar di sini, Masya Allah. Apalagi beliau nih. Ya, dulu mungkin 8 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Ya, itu masih kecil-kecil. Sekarang sudah 15 tahun. Kan 2008 kita mulai di sini. Ya, 2008 sekarang 2023. Jadi berapa? 12 tambah 4, sudah 16 tahun ya. Wajar yang baru lahir sekarang sudah 16 tahun usianya. Jadi dulu kalau Pak Agustino usianya katakanlah baru 40 tahun, sekarang sudah 56 tahun kira-kira, 16 tahun. Nggak terasa kita di sini ya. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini semua yang saya paparkan itu alhamdulillah wa syukurillah adalah hasil dari sebuah tadabbur. Sekali lagi, paparan seperti ini saya ingin Bapak Ibu sekalian pun paham dan bisa caranya gunakan metode tadabbur. Maka kesempatan ini saya ingin mengisi fokusnya lebih kepada bagaimana mengoptimalisasikan Ramadan itu dengan tadabbur. Kenapa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bulan Ramadan itu sebagai bulan Al-Qur'an. Ketika Allah mewajibkan puasa, kemudian Allah menamakan Ramadan bukan dengan bulan puasa, tapi dengan syahrul Ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Tentu sebagaimana diwajibkan di dalamnya puasa. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mentadabburkan 3 ayat ini saja atau 2 ayat ya, mulai dari ayat yang sering dibaca di bulan Ramadan ini, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama dalam tadabbur itu pahami kata demi kata. Kami istilahkan dengan fiqhul lughah. Ketika muncul kata ya wahai, ayyuha wahai, biasanya ya ayyuha itu panggilan untuk orang yang lagi jauh. Ya ayyuhan nas, jauh. Kalau dekat bahasanya atau ayyu atau ya saja. Kalau ayyuha itu agak jauh. Kalau dekat ini siapa namanya? Ilham. Ya ilham. Itu dekat. Ya ayyuha ilham. Itu jauh. Kenapa Allah panggil kita dengan suara yang begitu jauh? Karena kita saat ini selalu jauh dari Allah. Makanya Allah panggilin, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Kata Allah, kemari kalian, a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kalau orang Arab biasanya ada istilah balaghah. Balaghah itu ungkapan yang menunjukkan suatu kekaguman atau ungkapan yang menunjukkan suatu ketakjuban. Balaghah itu begitu. Jadi bahasa Arab dipilih oleh Allah menjadi bahasa Al-Quran
bahasa penjelasan untuk seluruh manusia tentang keinginan Allah. Maunya Allah itu apa sih dengan manusia? Baca Quran. Jangan maunya kita. Kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah, yang paling tahu tentang kita. Kenapa diciptakan? Ya Allah, bukan kita sendiri. Kita ngotot paling tahu seakan-akan. Betul begitu? Halo? Yang pura-pura deh. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Kalau kita sambungkan, ini yang kedua. Tadi saya katakan metode tadabbur itu lakukan dengan fiqhu al-lughah, pemahaman kata demi kata. Ya ayyuhan. Yang kedua fiqhul munasabah. Fiqhul munasabah itu artinya memahami korelasi hubungan. Hubungan antara satu kata dengan kata yang lain. Kalau kita mengatakan tiang, dinding, jendela, itu membentuk satu konsep atau tidak? Ada. Cuman konsepnya terpisah-pisah. Iya, maksudnya apa? Jendela, dinding, lantai, tiang, cakar ayam, fondasi, itu maksudnya apa? Nah, disitulah pentingnya munasabah, hubungkan. Dinding, tiang, lantai merupakan bagian-bagian penting dari sebuah bangunan. Jadi kalimat, jadi konsep, jadi teori. Itu. Al-Quran setelah kita baca kata demi kata, ya ayyuha annas u'budu. Kalau dipisah-pisah jelas tidak akan membentuk suatu kerangka berpikir. Hubungkan satu sama lain. Wahai segenap manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Kalau ini langkah kedua, ya, kita seringkali di satu sisi memahami kerangka berpikir secara keseluruhan. Ini apa? Masjid. Tapi disuruh murai nggak bisa. Kenapa penting kita mengurai kata demi kata tadi, konsep demi konsep, supaya kita membangun setiap teori berpikir itu jelas. Maaf nih ya, agak dalam dikit. Boleh? Masih bisa dipahami kan? Insyaallah. Jadi kalau kita bicara tentang sesuatu, bilang misalkan pemilu ini penuh dengan kecurangan. Maksud kecurangan itu apa? Terus maksud pemilu apa? Maksud dengan penuh itu apa? Setiap kata yang kita ungkapkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita pahami kalimat itu dengan baik. Dan sekali lagi dipertanggungjawabkan. Dan itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau mengatakan bahwa si A itu jahat sama kamu? Mana bukti kejahatan? Allah akan tanya. Makanya kata Nabi, qul khairan au liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Yang baik itu yang tadi. Dasarnya adalah agama tadi. Kita ngomong itu ada landasan keimanannya. Kita ngomong itu ada landasan kinerjanya, yaitu Islam. Islam itu kinerja. Bangunan di atas fondasi. Kalau kebaikan pertama itu adalah iman, maka kebaikan yang kedua adalah kinerja. Dan itu Islam. Islam itu observable. Bisa diamati oleh kita yang namanya seorang muslim. Itu kelihatan tiap harinya. Apalagi ibu-ibu. Dengan pakai jilbab dan pakaiannya saja sudah kita langsung bisa mengidentifikasi kinerja seorang muslimah. Dia pasti seorang muslimah. Walaupun gak sedikit sekarang yang berjilbab hanya untuk kamuflase dan menipu orang lain. Ada.
Tapi paling tidak identifikasi pertama kali atau indikator seseorang berjilbab itu sudah menunjukkan kinerja bahwa dia adalah seorang muslimah. Halo. Itu kebaikan yang kedua. Apa artinya kita membangun fondasi yang kokoh dan hebat tapi nggak ada bangunan di atasnya? Apa yang bisa dimanfaatkan dari lahan itu? Dari fondasi yang begitu hebat, kokoh, dalam, luar biasa, pakai cakar ayam atau pakai apa tuh? Pakai terus ke bawah. Apa artinya? Kalau di atas itu tidak ada bangunan. Makanya Islam disebut dengan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun. Maka Islam itu sebuah bangunan. Hanya bukan yang 5 saja. 5 itu baru pilarnya. Sementara tiangnya mana, dindingnya mana, kacanya mana, pintunya mana, jendelanya mana, kamar-kamarnya mana, atapnya mana. Itu belum selesai kita bicara tentang Islam. Maka dalam kajian Islam dilengkapi. Sehingga yang namanya 5 itu baru pilar-pilarnya saja yang disebut arkanul iman. Yaitu 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Terus konsep ekonominya mana? Konsep berfikirnya mana? Konsep politiknya mana? Nah itulah yang disebut dengan minhajul Islam. Sistem Islam itu harus komprehensif dan menunjukkan bangunan yang lengkap. Ada dindingnya, dinding misalkan, atau atap. Atap itu bagian daripada kebijakan-kebijakan politik diantaranya. Untuk apa? Melindungi semua yang ada di bawah bangunan itu terlindungi oleh politik. Ekonominya di mana? Silakan bikin kamar ekonominya. Itulah sistem Islam. Makanya saya katakan tadi, sumber kebaikan yang kedua itu adalah Islam. Karena Islam punya konsep kebaikan tentang semuanya. Kebaikan politik bagaimana, kebaikan sosial bagaimana, kebaikan ekonomi bagaimana. Contoh, kebaikan sosial misalkan dengan konsep infak sedekah. Itu membangun kebaikan sosial yang dahsyat luar biasa. Bahkan bisa menghancurkan yang namanya riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba dengan apa? Dengan Allah kembangkan yang namanya sedekah. Pastikan dan buktikan. Dahulu Nabi SAW dan para sahabatnya menghancurkan sistem riba yang sudah berpuluh-puluh tahun waktu itu dikembangkan oleh Yahudi di Madinah Munawwarah. Hancur oleh apa? Oleh sedekahnya para sahabat. Contoh kasus yang paling sederhana adalah waktu itu mereka mengembangkan permodalan dengan sistem riba. Antara lain mereka menguasai sumur-sumur. Sumur itu harus dibeli, harus mereka kembangkan dengan berbagai macam harga yang cukup tinggi. Apalagi kalau sedang tidak ada air, itu jadi mahal. Maka Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, andai kata ada di antara kalian yang memiliki sumur dan menginfakkan sedekah, subhanallah, itu akan menjadi pahala yang mengalir luar biasa. Apa yang terjadi? Utsman bin Affan membeli sumur, kemudian dia sedekahkan kepada seluruh kaum muslimin. Maka sumur orang Yahudi itu mati. Bukan mati airnya, tapi tidak ada lagi yang mengambil dari situ karena harus beli dengan harga mahal. Ini sedekah. Selesai semuanya. Halo. Kita membangun Indonesia dengan sedekah itu bisa, Pak. Nggak usah pinjam kemana-mana, nggak usah. Ngomong kalau ngeluarin duit 2.000 per hari bisa. Kenapa tidak? Kalau ada 100 juta bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang muslim deh, mengeluarkan uang per hari 2.000 rupiah, 2.000 kali 100 juta berapa? Tekan kalau ngitung duit. 2 triliun itu per hari. 200 miliar katakan itu per hari. Per hari bayar. Nggak usah gede-gede.
Depok deh, 1 juta orang Depok yang muslim. Kita kan penduduknya kurang lebih 2 juta lebih kan, 2,3 kalau tidak salah. 1 juta muslim yang biasa main di masjid, bukan main ya maksudnya, yang menjadi jamaah masjid, mau infak 2.000 per hari, itu berarti kita bisa mengumpulkan 2.000 kali 1 juta, berapa? 2 miliar per hari. Maka dalam 1 bulan 60 miliar. Menyelesaikan masjid kayak gini gampang. Saya sudah bilang ke Pak Wali Kota, cuman dia nggak mau dengar saya. Itu aja masalah. Saya bilang, sempat berbisik waktu itu, Pak Wali, bisa nggak kita bikin gerakan wakaf sebel, wakaf tunai, 2.000 rupiah. Tempatnya di mana? Di masjid. Semuanya tiap ke masjid bawa duit 2.000 perak. Kalau di total ada 1 juta, 2 miliar per hari. Berarti kita bisa menyelesaikan masjid tiap hari dengan harga 2 miliar. Ini masih butuh berapa? Ya, 1 lagi. Ya, 1 miliar udah cukup itu. Makanya infaknya rajin. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Dan itu bisa untuk apa? Jalan tol, itu tolnya tol wakaf nantinya, Pak. Jalan tol wakaf. Jadi keuntungannya kembali kepada masyarakat. Itulah konsep sedekah. Itulah sumber kebaikan dari Islam yang ditawarkan pada kita oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalian nggak ngerti. Kalian kata Allah terus saja berpaling dariku, kata Allah Azza wa Jalla. Kalian nggak serius untuk menjalankan agamaku, kata Allah, yang aku sudah persempurnakan pada kamu sekalian. Itu aja masalahnya. Halo? Makanya Allah sempurnakan kita tadi. Dengan cara apa? Dengan cara Allah bikinkan schedule-nya. Salat pun dibuatkan schedule-nya, bukan cuman programnya. Semua schedule-nya dibikinin oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya 5 waktu, mulai dari subuh, kemudian duhur, kemudian asar, kemudian maghrib dan isya. Dibuatkan schedule-nya. Bayangkan kalau nggak dibuatkan schedule-nya, semuanya akan kacau tuh salatnya. Kata Pak Haji, misalkan aku pagi-pagi aja dah salatnya 17 rakaat udah. Hah? Kayak makan gitu ya, biar gak makan-makan sampai malam, aku makan pagi-pagi 3 piring. Ya gak bisa. Tetap aja nanti sore hari pengen makan lagi. Allah sudah buatkan schedule. Bayangkan Ramadan, dipastikan Allah wajibkan Ramadan, tapi nggak ditentukan bulannya. Kacau itu suami istri. Ya, kata istrinya, aku puasa bulan ini aja. Jangan. Kenapa? Aku masih perlu kamu. Ya kan setiap hari juga kita perlu kan, gitu ya. Nah, nanti kacau. Kata suaminya, aku puasa bulan depan aja. Itu baru satu keluarga. Bagaimana dengan masyarakat? Kita mau bikin kumpul-kumpul, wah apa bulan ini saya lagi puasa. Ya, jadi kapan kita bisa ketemu? Makan-makan bersama-sama. Makanya Allah buatkan 1 bulan penuh namanya Ramadan. Allah scheduling. Lihat schedule. Luar biasa. Kalau nggak dischedulekan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita kacau. Programnya bagus tapi nggak jelas kapan mau dikerjakan. Itulah contoh kesempurnaan Islam. Nah, yang ketiga, sumber kebaikan itu pilarnya adalah ihsan. Baik iman maupun Islam jangan asal dikerjakan, tapi haiko, kelasnya kelas tinggi, yaitu ihsan. Ya, yaitu ihsan. Apa itu ihsan? Oke, siapa yang masih ingat? Apa ihsan itu? An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Apa artinya? Kau beribadah pada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka Allah melihat kamu.
Coba, kalau dalam jiwa kita, pikiran kita, hati kita sudah tertanam kalimat itu dan konsep itu, maka aku nggak peduli aku dihargai orang atau tidak, aku tetap akan melakukan yang terbaik. Jadi konsep keterbaikan kita, salatku dilihat orang atau tidak, dihargai orang atau tidak, infak saya dilihat orang atau tidak, semuanya aku sudah hanya ingin dilihat Allah, bukan oleh siapa-siapa. Bayangkan kalau orang sudah punya jiwa seperti itu, kelasnya kelas terbaik dalam hidupnya. Makanya disebut muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah begitu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, sebab kinerja di hadapan Allah. Tadi ihtisabnya, hitungannya cuma hitungan dengan Allah. Aku nggak ngitung-ngitung dengan orang. Kalian hargai saya atau tidak, nggak ada urusan. Tapi yang dilakukannya semuanya pasti diterima orang lain, karena itu adalah kebaikan. Bayangkan saya katakan. Kenapa Allah menyatakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa yang dikehendaki siapapun, satu orang, keluarga, masyarakat, sebuah bangsa menjadi baik, Allah berikan pemahaman kepadanya dalam agama ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian korelasikan, pertama kita korelasikan antara siapa adalah kita, siapa saja adalah kita manusia. Yang kedua, Allah sebagai yang menghendaki kita. The subject adalah Allah, the objeknya adalah kita. Terus apa yang dikehendaki oleh subjek Allah Azza wa Jalla? Allah menghendaki. Cara Allah menghendaki apa? Yang dikehendaki Allah apa? Kebaikan. Dan kebaikan menurut siapa? Menurut Allah, bukan kebaikan menurut kita. Kebaikan menurut kita selalu terjadi konflik. Di keluarga saja akan terjadi konflik. Kata ayah itu bagus, kata istrinya enggak. Kata ayahnya kalau nikah lagi bagus kelihatannya, kata istrinya enggak, enak aja. Halo? Itu contoh. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya. Kata kita bagus, kata Allah enggak. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kau mencintai sesuatu. Wah, kenapa dicintai? Karena dianggap baik. Tapi itu lebih buruk buat kamu sekalian. Wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu membenci sesuatu karena kamu anggap itu jelek. Karena kamu anggap itu sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan kamu. Padahal kata Allah, itu jauh lebih baik buat kamu. Halo? Siapa yang kemarin milih nomor 1? Rata-rata nomor 1 di sini. Tapi Allah kehendaki yang lain. Kalian pengen itu nomor 1 yang terbaik. Belum tentu kata Allah. Makanya dikasih nomor 2. Buat apa? Buat nguji pikiran kita, hati kita. Dan kita bisa mengukur hari ini kelas kita siapa sebenarnya. Standar keilmuan kita, standar kesadaran kita membangun negara itu. Kita masih kalah. Kalah oleh apa? Oleh keinginan kelompok yang lain. Halo? Berarti kita harus belajar lagi. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kandidat calon wali kota waktu itu, bahkan calon kepala negara Madinah. Waktu itu masih Yasrib. Dan hebat, luar biasa. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dengan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masyarakat Makkah Madinah, singkat cerita dalam waktu kurang lebih 13 tahun, nggak ada yang kemudian memilih yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun waktu itu Abdullah bin Ubay belum ketahuan jadi orang munafik. Dia jadi orang munafik itu ketika para sahabat mengangkat Nabi sebagai pemimpin mereka, maka Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian berbalik menjadi munafik. Karena apa? Karena jatah dia katakanlah diambil oleh Nabi Muhammad. Jatah apa? Jatah menjadi wali kota. Jatah menjadi kepala negara waktu itu. Bagaimana bisa masyarakat Madinah
betul-betul memberikan pilihan terbaik kepada orang terbaik, itu adalah produk pendidikan. Sistem pendidikan kita, kalau kita ngukur dari amandemen undang-undang 20%, bayangkan. Sekarang sudah berapa puluh tahun? 2008, 2009, sekarang sudah 2023. Lebih dari 20 tahun. 25 tahun kita. Kalau 1 tahun itu 20%-nya adalah, katakanlah rata-ratakan 400 triliun. Berapa? Cepetan kalau gitu. 400 triliun, ya 400 triliun dikalikan 25. 10.000 triliun. Betul. Ya totalnya 10.000 triliun. Kita telah menghabiskan uang 10.000 triliun. Apa hasilnya? Halo? Apa hasil? Hasilnya hari ini kita buktikan dan kita lihat. Salah satunya pendidikan politik. Enggak ngepek. Tetap saja kalah dengan 200.000, 300.000 hari ini. Padahal pendidikan politik yang coba kita kembangkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kita memberikan berbagai macam bantuan dan lain sebagainya, bazar segala macam, nggak ngepek. Kalau hari itu nggak ngasih duit 100.000 aja nggak ngasih duit, selesai sudah, habis sudah. Sekali lagi itu produk pendidikan. Saya kemarin nulis disertasi terkait dengan pendidikan politik. Itu persoalan kita hari ini. Jadi saya nggak usah menangis. Dan kita nggak usah menangis kalau kita dinyatakan kita kalah. Nggak usah menangis. Inilah kondisi negara kita hari ini. Maka segera selamatkan bangsa ini. Dengan apa? Contoh Nabi, selamatkan dengan pendidikan yang benar. Dan itu hanya ada sekali lagi dalam pendidikan yang berketuhanan yang Maha Esa. Pendidikan berbasis agama. Yang hari ini masih saja agama dicurigai, bahkan dinyatakan sebagai musuh Pancasila. Kan itu biang keladi persoalannya di situ. Tadi saya katakan lindungi pikiran kita dari pikiran yang seperti itu. Halo. Kok tadabbur sampai di situ? Iya. Tadabbur itu harus, namanya tadabbara ya tadabbaru itu Bapak Ibu sekalian, asal kata dari dabaro. Dabaro itu tahu belakang, itu namanya dubur belakang. Ya, misalkan barang siapa yang membaca ayat kursi selepas atau di belakang setiap sholat, fi duburi kulli sholatin, bahasanya gitu, fi kulli duburi, di setiap selesai atau di belakang sholat, begitu selesai sholat baca istighfar yang lain, terus baca ayat kursi, tidak ada batas antara dia dengan surga kecuali hanya kematian. Tolong ya, mulai hari ini Bapak Ibu sekalian wiridkan dia. Setiap ba'da sholat jangan lupa baca ayat kursi dan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di samping yang lainnya lengkapi dengan dua itu. Sudah hafal kalau doanya? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, 3 kali baca. Terus yang kedua ayat kursi tadi. Karena itu merupakan ayat yang paling agung dalam Quran, itu adalah ayat kursi. Kalau surah paling agung dalam Quran apa? Al-Fatihah. Kan gitu. Surah-surah dan ayat-ayat itu sering dinamai dengan nama-nama spesifik. Untuk apa? Memberikan targhib, ya, untuk merangsang kita memperhatikan kata maupun ayat tersebut. Nah, masyarakat muslimin, waktu sudah jam 6 sampai jam berapa? Ini belum selesai, baru 2. Yang kedua, fiqhul munasabah tadi saya bilang. Hubungkan satu konsep dengan konsep yang lain. Hubungkan antara keinginan Allah dengan memahamkan. Hubungkan kebaikan itu dengan agama. Dan agama tadi kebaikannya 2. Pertama berupa aturan di dunia. Ikuti aturan ini, pastikan
kita tidak pernah akan keluar dari kebaikan. Dan yang kedua, kebaikan di akhirat, yaitu apa? Balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keduanya menggunakan kata ad-din. Yang satu din tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam ad-dina sebagai agama. Sedangkan din yang kedua, baca Al-Fatihah, dan itu yang selalu kita baca dalam setiap rakaat salat, maliki yaumiddin. Artinya apa? Dia adalah raja di hari pembalasan. Nah, tadabbur itu Bapak Ibu sekalian, konsep-konsep yang Allah berikan pada kita, informasi kepada kita diberikan, allamahul bayan, Allah jelaskan pada kita, allamal Quran, Allah ajarkan pada kita. Untuk apa? Direnungkan, dipikirkan apa akibat dari semua proses yang kita jalankan dalam hidup ini. Jadi tadabbur itu adalah untuk menemukan apa akibat dari semua yang kita kerjakan. Apa di belakang dan hasil dari apa yang kita kerjakan. Itu namanya tadabbur. Maka para ulama mendefinisikan tadabbur itu sederhana. At-ta'ammul fin natijah, atau at-ta'ammul memikirkan apa dampak dari suatu tindakan dan perbuatan. Memikirkan hasil. Penting. Merenungkan, kalau aku sholat yang 5 waktu, aku jadi apa? Kalau saya menjadi muslim yang baik, saya dapat apa? Tapi tadi, ihtisabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa akibat kalau saya tidak beriman pada Quran dan Sunnah? Jadi at-ta'ammul fil akibah, memikirkan akibat. Dan itu adalah pertanggungjawaban secara keilmuan. Terutama Pak Agus. Pak Agus bergelut dalam bidang kimia. Nggak cukup kita bisa menemukan susunan kimia yang bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Terjadi ledakan dengan hidrogen misalkan. Tapi pikirkan akibatnya kalau ada bom hidrogen. Dan itu yang tidak pernah dilakukan oleh ilmuwan. Dan itu salah satu penyesalan Einstein ketika dia merumuskan teori dia. Dan terjadi ledakan yang dahsyat. Bom atom adalah salah satu yang menggunakan teori beliau. Dan dia menyesal gara-gara itu, dan diberikan kepada seorang politisi. Waktu itu kepada Amerika. Diberikan kepada politisi. Dibuatlah bom atom. Maka Hiroshima Nagasaki harus menelan penderitaan sampai detik ini belum selesai penderitaan mereka. Psikologisnya, semua tempat segala macam di sana. Luar biasa. Itulah memikirkan suatu temuan apapun, pikirkan akibat. Sekali lagi, itulah tadabbur Bapak Ibu yang berbahagia. Pikirkan akibat. Kalau ngomong tuh akibatnya harus dipikirkan. Saya memikirkan apapun yang saya katakan. Saya pikirkan lagi. Benar nggak yang saya omongkan ini? Apakah menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian atau tidak? Apakah dengan omongan ini malah saya tidak pernah diundang lagi? Kenapa? Sebab Ustaz emang jangan diundang lagi. Kenapa? Ngomongnya kasar. Nyinggung perasaan melulu. Itu akibat yang harus saya tanggung kalau saya bicara. Halo. Itu namanya tadabbur. Makanya secara sederhana, arti tadabbur itu sering diartikan dengan refleksi. Refleksi apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan dalam akibat. Akibat kamu baca buku apa? Pintar. Betul. Akibat kamu malas apa? Bodoh. Harus dipikirkan. Kalau aku malas, kamu pasti bodoh. Pikirkan tuh akibat itu. Makanya disebut ta'ammul. Ta'ammul itu paling tidak mengangankan. Ada cita-cita dan angan-angan yang itu harus diperhitungkan akibat. Makanya setiap, perhatikan, seluruh perintah Allah maupun larangan Allah pasti Allah tegaskan akibatnya. Ya ayyuhan nasu'budu, sembah oleh kalian Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Untuk apa?
la'allakum tattaqun, akibatnya kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan, akibat itu tidak hanya negatif. Kita kan seringkali mengartikan akibat itu negatif. Enggak, akibat itu natijah, hasil, result, bisa baik bisa buruk. Makanya wal aqibatu lil muttaqin, akibat terbaik nanti di akhirat hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau ketakwaan itu menjadi salah satu target pembentukan manusia dan masyarakat, pertanyaannya bagaimana caranya? Baik, dalam teori pengetahuan, teori Bloom terkait dengan pengetahuan ada yang disebut dengan dimensi pengetahuan. Itu 4. Pertama, pengetahuan itu harus menyatakan, harus menunjukkan fakta yang disebut dengan pengetahuan faktual. Yang kedua, dari fakta-fakta yang ada, ini dinding, namanya apa? Faktanya adalah dinding. Terus yang kedua adalah pengetahuan konseptual. Konseptual itu apa? Penjelasan apa fungsi daripada dinding ini, itu konsepnya. Piring dengan gelas, dua kata berbeda, dua fakta berbeda, maka dua konsep yang berbeda. Betul tidak? Kamu kalau ngambil nasi masukin ke gelas atau ke piring? Nah, kalau masukin ke gelas salah, ya kan? Nah itu, ini anak pinter-pinter nih, nyambung nih. Paham tidak? Ya gitu, Islam itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau dinding jadi dinding, kalau fondasi jadi fondasi, kalau atap jadi atap. Jangan diputar balik. Kita dalam saintifik kita, keilmiahan kita sering kita putar balikan fakta-fakta ini. Nah, kalau sudah ada faktanya, yang kedua ada konsepnya, yang ketiga how to-nya, maka masuk pada pengetahuan prosedural, how to build. Bagaimana saya membangun yang namanya sebuah tiang? Itulah yang disebut dengan amal perbuatan kita. Bagaimana cara menjadi orang muttaqin? Allah proses. Ibadahlah kepada Allah, sembah Tuhanmu yang telah menciptakan, berpuasalah untuknya, dengarkan itu kitabullah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Itu semuanya prosedur yang disebut dengan pengetahuan prosedural. Anak-anak Al-Qudah sudah terbiasa berpikir sekali dengan tadabbur tiap pagi. Anak SMP dan SMA, SMP atau SMA? SD, kelas berapa? Kelas 5, nanti ke Al-Qudah aja ya, pesantren. Ya, yang penting bayar makan saja. Selebihnya insya Allah saya bebaskan. Kalau ada sekarang yang mau masuk SMP, syaratnya siap 6 tahun. Karena programnya akan 6 tahun. Dengan Pak beliau insya Allah yang akan bimbing kimia. Dari 6 tahun itu Pak, 2 tahun untuk hafal Quran berbasis tadabbur. Dan tadabbur ini akan terus berjalan selama 6 tahun. Terus yang kedua riset, 2 tahun riset. Dan yang tahun ketiga adalah keterampilan. Keterampilan apa? Literasi. Sekarang anak-anak, ada anak SMP yang kelas 3 sudah menulis 200 halaman. Untuk sementara lihat itunya dulu. Kalau dibaca isinya, insya Allah saya saja terkagum. Dan ada anak yang kelas 2 SMA sudah nulis 500 halaman semester yang lalu. Kenapa? Karena setiap pagi kami wajibkan mereka mencatat yang saya ceramahkan, atau guru-guru yang lain ceramahkan. Mereka mencatat paling tidak 3 halaman per hari. Kalau satu semester itu ada 100 hari, maka anak insya Allah sudah punya tulisan paling tidak 300 halaman. Bisa jadi sebuah buku, bahkan 2 buah buku. Itu yang kami bangun, insya Allah. Kalau silakan ambil kesempatan ini, cukup bayar bulanannya 1 juta untuk makan mereka. Selebihnya kami yang carikan, insya Allah. Kalau ya nggak apa-apa, pesantrennya dekat di Al-Qudah, Jalan Margonda Raya, tapi pulangnya sebulan sekali. Atau 1 semester sekali. Ada santri yang orang Kemiri Muka di situ, 1 RW. Dia nggak pulang, nggak boleh pulang saya. Namanya pesantren nggak boleh pulang. Walaupun rumahnya tetangga masjid. Ya, giliran ibunya nengok melulu. Saya bilang nggak haji itu nggak boleh. Harus sama dengan yang lain. Ya, kangen.
Nah, ini masih belum banyak tahu bahwa di Al-Qudwah ada pesantren. Dan konsep kepesantrenan kami itu diantaranya. Jadi tadabbur gini ini tiap pagi Pak, 5:30 sampai 7:30. 2 jam. Kenaan. 2 jam setiap pagi, Senin sampai Jumat. Terus kami ajak berpikir tadabbur seperti ini. Kita tanya, apa akibat kalau kamu melakukan ini? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kan itu konsepnya. Jika kita berbuat baik, maka dia telah berbuat baik untuk dirinya. Itu sebab akibatnya, hukum sebab akibatnya. Dan jika dia berbuat buruk, maka dia pun telah berbuat buruk terhadap dirinya sendiri. Kalau Bapak berbuat baik pagi hari ini, ikut tadabbur ini, ikut ngaji, ikut sholat berjamaah, pagi ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri kita. Tapi kalau kita tidur nyenyak, tidak ikut sholat berjamaah, tidak aktif di masjid dan lain sebagainya, rasakan sendiri nanti akibatnya. Allah katakan wa in asatum falah. Kalau kau berbuat buruk, maka itu artinya kamu telah melakukan keburukan terhadap dirimu sendiri. Padahal tidak ada satupun orang yang ingin berbuat buruk pada dirinya, tapi dia tidak sadar bahwa dia telah melakukan keburukan terhadap dirinya. Saya dari tadi melihat jam itu, masih jam 6:20 saja. Betul ya, jam 6:20. Insyaallah 5 menit lagi. Jadi itu yang pertama fiqhul lugha, yang kedua fiqhul munasabah. Mestinya hari ini kita praktek, bisa insyaallah. Ya, kalau mau praktek silahkan siapkan saja HP-nya, gampang kok. Ya, saya biasa menggunakan korpus Quran, corpus.quran.com atau korpus Quran, corpus biasanya, corpusquran.com, itu untuk memahami bahasa. Dari pemahaman bahasa itu nanti cek pemahaman tafsirnya dari Ibnu Katsir, fi Dalil Quran, tafsir Al-Qurtubi dan yang lainnya, silahkan. Tapi dengan 2 cukup tadi. Dari tafsir itu kita bisa pahami pengertian bahasa, pengertian secara etimologis, secara terminologis, kemudian maksud secara syar'inya apa, sudah selesai. Baru tahap kedua tadi fiqhul munasabah. Hubungkan tadi antara kehendak Allah dengan pemahaman yang Allah berikan pada kita. Jadi cara Allah ingin memperbaiki kita adalah dengan cara kita dipahamkan dalam agama. Pastikan kapanpun kita tidak memahami agama dengan baik, maka kebaikan kita akan semakin turun dan bahkan tidak ada kebaikan lagi nanti. Pastikan. Termasuk nantinya proses pemahaman agamanya. Proses pemahaman agama itu menggunakan pendekatan apa? Quran Sunnah, usul fikihnya lengkap dengan seluruh perangkat keilmuannya, atau hanya berdasarkan cara berpikir hermeneutika yang ditawarkan oleh Barat. Cara memahami Quran dengan sistem berpikir Barat tentu akan berbeda dengan cara berpikir Islam yang ditawarkan Islam dalam memahami Quran dan Sunnah. Kenapa? Sebab Quran bukan hanya ilmu, Quran adalah sebuah petunjuk konstitusi dalam kehidupan kita. Sementara Barat memahami Quran hanya sebagai ilmu pengetahuan. Dan itu pun seringkali mereka terjebak pada kesalahan-kesalahan berpikir ilmiahnya sendiri. Mau saya tunjukkan salah satunya. Contohnya apa? Apa arti empirisme? Syarat daripada keilmuan itu adalah harus empiris, kata mereka. Dinyatakan ilmiah itu kalau empiris. Pertanyaan saya, oke, saya setuju dengan itu. Tapi apa yang dimaksud dengan empirisme? Sesuai dengan fakta yang terobservasi. Itu yang benar. Jadi empiris itu bukan sesuai yang terbukti oleh panca indera, bukan faktual. Sementara panca indera itu hanya bisa berpikir perseptual, yang hari ini kata Dahlan Iskan sudah dikukuhkan, diakui oleh masyarakat, namanya kebenaran persepsi. Bagaimana bisa persepsi dinyatakan sebagai sebuah kebenaran? Kita melihat tongkat dimasukkan ke dalam air.
kelihatan bengkok atau lurus? Bengkok. Apakah benar bahwa tongkat itu bengkok? Itu kan persepsi. Kita melihat jalan dari sini begitu luas, ke sana sempit. Itu persepsi. Padahal begitu jalan ke sana sama, yang sini 10 meter, di sana juga 10 meter. Tapi persepsi pandangan kita. Bagaimana persepsi bisa dinyatakan sebagai sebuah kebenaran? Jadi kalau kita menentukan kebenaran empirik itu dasarnya adalah panca indera, maka kita telah memaksakan sebuah kebenaran. Kebenaran yang benar itu yang tadi. Kebenaran itu faktual, nyata. Kalau memang nyata, dulu nyata, sekarang nyata, besok pasti terjadi nyata, itu tetap kebenaran empirik namanya. Makanya itu saya dengan Profesor Dr. Mir Alam Bedu dari Makassar, dosen di Universitas Islam Makassar, dia selalu hadir dalam kajian pagi itu bersama dengan kami. Kami selalu melakukan redefinisi. Ayo kita definisikan ulang. Kita selama ini terjebak dengan teori-teori keilmiahan yang dibangun oleh mereka. Dan itu dipaksakan teori itu. Ini tanggung jawab Pak Agus. Ya, apalagi beliau sebagai pembina Olimpiade Kimia. Ya, kimia itu harus dibuktikan dengan faktual. Makanya tadi bahasa belum itu kebenaran faktual, bukan kebenaran indrawi, bukan. Walaupun panca indera salah satu alat untuk melakukan pembuktian. Tapi untuk sesuatu yang tidak terlihat oleh kita, apalagi tentang Tuhan, makanya disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita nggak pernah ketemu dengan Dia. Panca indera tidak bisa dipaksakan. Tapi jiwa dan hati ini mengakui seluruh fakta dan alam ini menunjukkan pasti ada yang menciptakan. Ada pencipta. Dan pencipta itu tentu saja harus benar-benar menguasai seluruh persoalan yang diciptakan. Satu daun saja, kita baru menemukan namanya klorofil. Pertanyaannya, yang menciptakan daun itu ada klorofilnya itu siapa? Maka ilmu tentang klorofil sebelum diciptakan, dia sudah lebih dahulu menguasai tentang klorofil. Dan untuk apa itu klorofil? Kita baru mengetahuinya beberapa tahun terakhir ini. Bahkan itu kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber herbal. Dan sekarang terbangunlah sebuah bangunan besar Keling di Jakarta. Salah satu bisnisnya adalah tentang klorofil. Hanya dari satu klorofil bisa bangun bangunan tinggi. Kita bangun masjid ini aja sudah berapa tahun nggak bisa-bisa. Padahal di sini banyak ilmuwan. Mestinya ada satu produk yang dijual oleh masyarakat kita, hasil temuan kita. Halo? Makin kesini makin panas nih kita. Ya, ya. Kita beristighfarnya caranya begini. Kita evaluasi kekurangan kita, Pak. Kita evaluasi kelemahan kita selama ini. Mohon maaf, yang kita takut ini kita cuma main-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya ruku, sujud, khusyuk, tapi nggak punya dampak apa-apa terhadap kehidupan. Padahal ta'ammul tadi, apa sih dampak sholat saya terhadap kehidupan saya? Itu harus ada. Nggak cukup dengan output. Outputnya sholat 5 waktunya nggak pernah tinggal, tapi outcome-nya, outcome itu dampaknya, pengaruh dari output itu. Kalau kamu sholat 5 waktu, dampak dalam hidup kamu apa? Kata-katanya santun. Hatinya selalu mendoakan teman sahabatnya, ya Allah, satukan kami, masukkan kami dalam surga. Kalau ada kesalahan dia hanya tersenyum dan minta maaf. Kalau ada orang salah dia sudah memaafkan sebelum dia orang lain tersebut minta maaf pada kita. Itu dampak dan pengaruh. Makanya Allah katakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu ada outcome-nya, ada dampaknya apa? Salat itu harus berhasil mencegah diri kita dari segala perbuatan keji dan munkar. Contoh lain, menyebut nama Allah itu harus ada indikator. Kalau kita ingin dinyatakan sebagai seorang mukmin yang sesungguhnya, kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Saya sebut Allah, bergetar hati Bapak Ibu sekalian. Bu, saya sebut nih Allah, sudah bergetar? Kalau belum bergetar disebut nama Allah, artinya indikasi
Orang-orang mukmin itu hanyalah, kata Allah dalam surat Al-Anfal, mereka yang kalau disebut Allah hatinya bergetar. Lagi asik masak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. Itu contoh getaran. Menggetarkan artinya menggerakkan hati untuk melakukan sesuatu. Dampak dari mendengar kata Allah. Jadi selalu ada indikatornya. Indikator muslim kayak apa? Indikator orang yang suka sholat itu kayak apa? Ada. Artinya kalau indikator itu belum muncul pada kita, berarti ada masalah. Betul tidak? Nih, ada lampu di kotak-kotak mati, nggak hidup-hidup. Mestinya dia bilang itu nyalain, begitu dinyalain itu nyala kok. Mana nggak nyala? Indikatornya nggak ada. Berarti ada sesuatu yang putus di sini. Apakah itunya putus atau ininya yang rusak? Ada indikator yang salah. Kalau sholat kita belum mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, masih ngomongin orang, masih sibuk dengan urusan orang lain bukan dengan dirinya sendiri, pastikan ada masalah dalam sholat kita. Pastikan ada masalah dengan agama yang kita pahami selama ini. Kalau indikator tidak nyala, berarti ada apa? Ada masalah. Saya punya handphone dari tadi, Bu. Kok nggak hidup-hidup? Sedih nyalakan nggak hidup. Kenapa? Oh, ternyata baterainya. Masalah kan? Halo? Betul tidak? Saya senang lihat gini. Kayak ngaji sama saya nanti. Masya Allah nih. Saya punya niat dalam waktu dekat mudah-mudahan bangunan di belakang ini bisa dibuat rumah Quran atau rumah tadabbur Quran. Nanti insya Allah doakan saja. Tapi duitnya habis terus misalnya. Ya habis buat ya silaturahim, buat yang lain. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Yang kedua fiqhul munasabah. Saya hanya sampaikan 5-5-nya tapi satu lagi saya bahas. Yang ketiga fiqhul hidayah. Setelah Bapak pahami kata demi kata, terus Bapak hubungkan kata demi kata dengan yang lain tadi, hubungan antara agama dengan kebaikan, hubungan antara kehendak Allah untuk kita dijadikan baik dengan yang namanya. Nah, sekarang contoh lagi. Kenapa Allah memerintahkan kita ibadah? Tapi di situ ada kalimat, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Oke. Sampai di situ kita oke. Sekarang kenapa harus dihubungkan dengan dan menciptakan orang-orang sebelum kamu sekalian? Emang ada hubungan apa saya dengan mereka? Apa hubungan saya dengan sejarah orang-orang masa lalu? Sehingga saya harus melakukan yang namanya ibadah. Sama, mereka harus ibadah kepada Allah dan saya juga ibadah kepadamu ya Allah. Memang ada hubungan apa saya dengan mereka? Ada yang bisa jawab? 100.000 yang kedua. Bu, ada hubungan apa kita dengan mereka? Sama dengan, perhatikan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa urusannya puasa saya hari ini dengan orang-orang sebelum kalian, sebelum kita? Apa hubungannya? Apa korelasinya? Halo, apa? Sama agamanya. Solusinya betul, tapi masalahnya apa? Beda zaman. Apa lagi? Karena masalahnya sama. Apa masalahnya? Perhambaan. Masalah kita adalah masalah perbudakan, masalah perhambaan. Kenapa saya katakan itu? Sebab kita adalah makhluk yang diciptakan, pasti kita ada dalam kendali yang maha menciptakan. Tapi prakteknya manusia salah mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan ya ayyuhan nasu
Masalah puasa apa masalahnya? Kalau puasa itu mewariskan yang disebut kesabaran, dan kesabaran itu mengendalikan satu masalah besar hidup manusia apa? Apa? Hawa nafsu. Nafsu makan, minum, seksual, nafsu berpuasa, segala macam. Coba kalau nggak dipuasakan. Ini udah hancur. Bumi ini sudah hancur, negara ini hancur. Sekarang yang rakus, dia sudah punya duit 1 triliun, masih pengen punya 5 triliun, 10 triliun, 1000 triliun. Buat apa? Mending serahkan, ambil 100 miliar, serahkan ke negara, atur oleh negara. Enggak, masuk ke negara, diambil lagi sama mereka. Mala namanya. Mala itu oligarki. Mala, dalam Quran sebutnya mala. Kelompok kecil sedikit yang selalu ingin mengambil kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Itu mala dalam Quran. Jadi kelompok oligarki itu sudah ada dari dulu. Dan mereka yang paling takut kalau kehilangan kekuasaan. Oligarki politik, oligarki ekonomi. Mereka yang paling takut, termasuk oligarki ilmuwan. Jangan kira tidak ada oligarki ilmuwan. Ada. Kalau kepentingan keilmuannya dia akan diambil oleh orang lain, misalkan dia profesor, tapi tiba-tiba kehilangan mahasiswanya semuanya karena ada profesor baru. Di situ muncul oligarki keilmuan. Seakan-akan dirinya paling hebat di universitas itu. Yang lain enggak. Maka yang lain dicegah. Dia saja harus bisa. Itu oligarki namanya. Oligarki keilmuan. Kelompok kecil ingin menguasai satu bidang tertentu dan tidak boleh orang lain menguasai. Halo? Subhanallah. Al-Quran mengajarkan pada saya apa itu al-mala. Setelah saya artikan mala itu, lihat tafsirnya, terus lihat faktanya, kok mirip-mirip dengan oligarki. Ya, maka mala itu adalah oligarki. Wa qala al-mala'u. Kan selalu Fir'aun saja ada kelompok elitnya, ada oligarkinya. Siapa? Haman. Siapa? Qarun. Kalau Qarun itu adalah oligarki yang mewakili oligarki pengusaha, ekonominya dikendalikan oleh Fir'aun, oleh Qarun. Kalau Haman itu lebih kepada birokrasi. Dan politiknya itu oleh Haman. Nah, seluruh manusia sepanjang sejarahnya sama. Itulah tadi kenapa agamanya sama, kenapa solusinya sama, karena masalahnya sama. Gara-gara nafsu dulu hancur, sekarang pun sama. Maka solusinya sama, puasa. Targetnya sama, tak takut, sekarang juga tak takut. Prosedur untuk menyelesaikannya sama. Dulu menggunakan kitabullah, Zabur, Taurat, Injil. Sekarang juga sama, pakai kitabullah, Al-Quran. Karena itu sudah teruji sepanjang sejarah. Disitulah kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, memberikan ilham, inspirasi mempelajari sejarah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Sampai Allah turunkan ayat dan masing-masing kami ceritakan dari kisah-kisah para nabi tersebut. Apa yang dikisahkan oleh Allah? Bukan kapan lahirnya, kapan meninggalnya, dan kapan hijrah segala macamnya. Tidak. Yang terpenting apa yang membuat bangsa itu tegak berdiri dan jaya, dan apa yang mengakibatkan bangsa itu hancur dan terpuruk. Kalau sebab itu diulang, maka hasilnya sama. Kalau mereka tidak mau jadi hamba Allah dahulu dan hancur, sama. Kalau sekarang kita nggak mau jadi hamba Allah, Allah akan hancurkan.
Sebaliknya kalau kita semakin dekat pada Allah, semakin betul-betul yakin dengan konsep dan ajaran Allah, iman kita kepada kitabullah begitu kuat, begitu paham kita dengan kitabullah dengan baik, dan terus kita terapkan hidayahnya tadi itu, kita tunjukkan, kita jadikan sebagai jalan yang kita tempuh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kejayaan yang pernah Allah berikan pada umat terdahulu, hari ini Allah berikan, bahkan Allah sesuaikan dengan kebutuhan kita hari ini. Itu artinya substansi mempelajari sejarah. Manuthabbitu bihi fuadak. Sesuatu yang, hai Muhammad, kamu kokohkan hati, apa kami kokohkan hatimu, hai Muhammad, dengan nilai-nilai dan prinsip itu. Makanya Nabi Muhammad sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Isa, terus saja memperjuangkan kitabullah dengan baik. Maka Nabi Muhammad pun mampu menyelesaikan tugasnya hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 23 tahun, kurang dari 23 tahun, tapi mampu menyelesaikan seluruh persoalan bangsa waktu itu. Kebodohan selesai, kemiskinan selesai. Kemiskinan bukan berarti tidak ada orang miskin. Kemiskinan yang paling penting adalah bagaimana jiwa dan hatinya yang tidak pernah miskin. Dia miskin tapi hatinya tetap kaya. Menyelesaikan kemiskinan bukan dengan cara menciptakan pangan yang berlebihan, tidak. Menyelesaikan kemiskinan itu pertama kali mulai dari jiwa. Menyelesaikan persoalan kekayaan itu mulai dari jiwanya dulu. Sebab semuanya, kita manusia sebagai khalifah yang akan merubah segala sesuatu. Kaya jadi miskin, miskin bisa jadi kaya. Tergantung jiwa kita. Negara kita kaya, tapi kenapa kita miskin? Dan kita dinyatakan sebagai negara miskin hari ini karena penduduknya masih berpikir miskin, bukan berpikir kaya. Halo? Halo? Pas setengah, oh udah lewat deh. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai yang ketiga, fiqhul hidayah sekali lagi. Setiap Bapak baca Quran, cari hidayahnya dari Allah. Minta ke Allah yang pertama. Yang kedua, lakukan riset, analisa. Kira-kira di balik kata-kata waqalal mala'u ini ada apa? Terus di balik kata-kata ini ja'inu fil ardi khalifah. Tadi saya contohkan. Khalifah kembali kepada akar kata. Apa itu akar katanya? Khalafah. Apa arti khalafah? Itu menggantikan atau bergantian. Artinya apa? Khilafah itu bukan berkuasa terus, tapi harus ada proses pergantian. Suksesinya harus jelas. Makanya kita pun ada proses khilafah. Khilafah itu pergantian salah satunya. Kita digantikan, orang tua digantikan oleh anak kita. Anak kita nanti akan digantikan oleh anaknya, cucu kita. Itulah proses khilafah. Bukan hanya bicara khilafah itu kekuasaan berkuasa pada satu komunitas tertentu atau satu area tertentu, tidak. Tapi ada watak khilafah, termasuk ada watak khilaf. Apa itu khilaf? Perbedaan dan perselisihan. Manusia itu menjadi khalifah karena berpotensi berselisih. Maka Allah turunkan kitabullah untuk menyelesaikan perselisihan itu. Jadi khilafah jangan selalu dipikirkan dengan kekuasaan. Walaupun kekuasaan akan menjadi sumber konflik, sumber perselisihan, dan kekuasaan juga merupakan sumber pergantian. Yang tadinya yang menguasai rumah ini adalah bapak ibu digantikan oleh anaknya. Itu juga proses khilafah. Halo. Jadi petunjuk dari kata ini ja'ilu fil ardi khalifah, apa petunjuknya? Kita harus siap melakukan proses pergantian. Kita siap digantikan dan kita siap mengganti. Harus begitu. Halo. Maka tidak ada kekuasaan yang absolut, tidak ada. Karena kita tidak pernah diciptakan menjadi makhluk absolut. Kita diciptakan sebagai makhluk yang secara jati diri kita, tubuh kita aja tiap hari diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sel-sel darah kita, sel-sel tubuh kita setiap hari digantikan. Itu salah satu makna daripada khalifah. Termasuk menggantikan beberapa tugas yang Allah berikan pada kita. Biasanya Allah yang maha melakukannya, sekarang Allah delegasikan kepada hambanya. Makanya ada sedekah, ada memberi, ada ini itu segala. Karena Allah delegasikan ke kita. Allah sangat bisa. Selesai kalian gak usah kerja keras, gak usah. Semuanya Allah sudah gantikan. Tubuhnya sudah bisa, kenyang sudah bisa. Allah bisa ciptakan semuanya. Gak perlu dikerjakan oleh kita. Bisa.
Tapi Allah kemudian tugaskan kita menunaikan amanat itu untuk apa? Disitulah kita akan dinilai oleh Allah. Apakah kita telah melakukan kebaikan ataukah tidak? Di situ ada namanya balasan. Di situ kemudian ada yang namanya pahala dan dosa. Di situ ada yang namanya neraka dan surga. Karena memang kita didesain sebagai orang yang harus selalu melakukan hal-hal yang Allah tugaskan. Makanya makna khalifah dan khilafah salah satunya adalah mandatori. Kita itu menggantikan dalam tanda petik, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan tugas yang Allah delegasikan kepada kita. Yang semuanya Allah sudah bisa mengatur alam semesta, tapi kitalah yang merusak dan menghancurkannya. Maka Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lebih baik. Jangan rusak ini bumi. Caranya gimana? Allah ajarkan agama apa yang merusak bumi dan apa yang tidak merusak bumi. Wala tufsidu fil ard wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Allah berfirman, jangan bikin kerusakan ya di muka bumi, kata Allah. Jangan bikin kerusakan. Apa itu kerusakan? Kembali kepada konsep kebaikan tadi. Semua pelanggaran terhadap kebaikan Allah yang ada di dalam Quran, yang ada di dalam agama ini, itu adalah kerusakan. Jadi gampang sekali. Nggak usah susah-susah pakai riset segala, nggak usah. Apapun yang kalian langgar dari perintah Allah, itu adalah sebuah kerusakan. Itulah fiqhul hidayah. Sekali lagi, minta hidayah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah ini Pak, setiap detik, bukan setiap menit, bukan. Saya masih perlu hidayah. Saya ingin ngomong ini perlu hidayah Allah. Kalau tidak ada hidayah Allah, tentu saya tidak akan bisa menguraikan apapun yang ada dalam benak pikiran saya. Dan apa yang cocok pada hari ini. Makanya setiap detik kita perlu hidayah. Bapak Ibu sekalian, menyentuh istri saja perlu hidayah. Tanpa hidayah pasti akan terjadi sentuhan yang salah. Yang tadinya niatnya baik, tapi istri justru tersinggung dengan ungkapan kita. Kita perlu hidayah untuk urusan kayak begitu saja. Hidayah cara berdoa yang baik. Hidayah cara kita salat yang baik. Hidayah cara saya memahami kata-kata Allah. Hidayah cara saya memahami apa itu kitabullah. Setiap saat itulah kenapa harus diminta setiap rakaat salat. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki ya Allah bagaimana cara saya berzikir, cara saya bersyukur, dan cara saya beribadah pada yang sebaik-baiknya. Tunjukkan pada kami ya Allah. Bukan hanya hidayah konseptual tadi yang kita pelajari dari Quran dan Sunnah, dari ilmu-ilmu Islam, bukan hanya itu, tapi hidayah dalam bentuk praktek yang betul-betul berdampak tadi dalam kehidupan kita. Itu yang kita butuhkan, salah satu makna hidayah. Makanya setiap orang nanti pasti akan menemukan hidayahnya masing-masing. Dari satu kata, dari satu ayat, atau satu aktivitas. Contoh salat, pasti setiap orang akan dapat hidayahnya masing-masing. Saya dapat hidayah dari sholatnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian dapat hidayah dari sholat ibu dan bapak sekalian, masing-masing akan dapatkan. Karena hidayah semuanya akan kembali kepada kebutuhan hidup kita. Itu yang kita pahami dari kata ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kalau ada mau pertanyaan silahkan sampai jam 7. Kalau ada, kalau tidak ada, alhamdulillah saya mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.